Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka yang diterbitkan Balai Pustaka. Pada bagian terdahulu, diceritakan suami Hayati dipecat dari kantornya dan diusir dari rumah kontrakannya. Suami istri itu lalu ditampung di rumah Zainuddin. Dia bersama Hayati menumpang di rumah Zainuddin, kemudian jatuh sakit. Setelah sembuh, Aziz berpamitan akan mencari pekerjaan dan menitipkan Hayati di rumah Zainuddin. Bagaimana pula nasib perkawinan Hayati dengan Aziz? Mari kita simak pembacaan bagian ke-6 dari novel ini. Selamat mengikuti. Dekat, tetapi berjauhan. Di beranda sebuah rumah makan yang ramai dalam kota Surabaya. Sehabis waktu maghrib, duduklah Zainuddin seorang dirinya. Mengepul asap rokoknya ke udara. Meskipun kendaraan banyak lalu lintas di hadapannya, semuanya seakan-akan tak terdengar olehnya. Sebab pikirannya sedang melayang-layang ke tempat lain. Hayati, kecintaannya, pusat pengharapannya, seakan sudah ada dalam rumahnya sendiri. Sudah berminggu dia memakan masakan Hayati. Sudah berminggu pula makan minumnya dia menanakkan. Kain bajunya ditolongnya mencucikan. Alangkah beruntungnya sedianya dia kalau sekiranya jadi dahulunya dia kawin dengan Hayati. Alangkah lapang terluang medan tempatnya berjuang di dalam hidup ini. Tentu rambutnya tak akan lekas gugur sebagaimana sekarang. Tentu dia akan menghadapi perjuangan hidup dengan gembira. Telah hampir genap cita-citanya tinggal dalam sebuah rumah yang sederhana. Cukup perkakas, cukup kekayaan, ternama, termasyur. Hanya satu saja kekurangannya. Ibarat alam yang kekurangan matahari. Itulah nasibnya yang kekurangan Hayati. Sekarang, Hayati itu sudah ada dalam rumahnya. Tetapi ijab dan kabulnya dengan Aziz. Inai yang melekat di kukunya. Seketika dia menziarahinya ketika sakit dahulu. Semuanya telah menjadi batas yang menyebabkan mereka seorang di ufuk timur dan seorang di ufuk barat. Sekembali dari stasiun mengantar Aziz, disuruhnya muluk mencari seorang babu tua untuk teman Hayati di dalam rumah. Setelah itu, dia telah kurang dalam rumah. Hanyalah di waktu makan dan di waktu tidur saja. Boleh dikatakan dalam waktu-waktu demikian, dia kurang mengarang. Hayati sendiri gelisah pula dalam rumah itu. Mengapa sejak dia ada, Zainuddin seakan-akan tak memperdulikan dia? Seakan-akan kedatangannya menjadi keberatan kepada Zainuddin. Kalau sekiranya keberatan, mengapa disanggupinya membiarkannya menumpang dalam rumahnya sebelum suaminya datang menjemput? Ada pula yang lain yang menambah masyghulnya. Dia diberi kemerdekaan oleh Zainuddin dalam rumah. Sejak dari muka, lalu ke belakang. Cuma satu saja yang tidak boleh dimasukinya, yaitu kamar tulisnya. Demikianlah pesan yang disampaikan secara halus dengan perantaraan muluk. Inilah yang mengherankan dalam pertalian budi bahasa di dunia ini. Dia sangat cinta,
seluruh iramanya, ilham yang menerbitkan semangatnya mengarang. Semuanya ialah lantaran ingat akan Hayati. Sekarang, Hayati telah ada dalam rumahnya, tapi tidak diacuhkannya. Itu adalah tersebab dari cinta yang bermukim dalam hatinya. Bukan cinta kenapsuan, tapi cinta murni. Cinta yang menyebabkan mulia budi seorang pemuda yang dihinggapinya. Pada malam Zainuddin termenung-menung di rumah makan itu, Hayati menunggunya di rumah dengan kurang sabar. Sebab sudah datang waktu makan. Dia bertanya kepada Muluk, "Mengapa engkau Zainuddin tak juga pulang?" "Barangkali tengah malam baru dia kembali, sebab banyak urusan di luar." "Mengapa sejak saya di sini dia bagai orang ketakutan saja? Adakah kedatangan saya memberatinya?" tanya Hayati dengan maskul. "Bukan, Encik," jawab Muluk sambil menghela nafas panjang. "Bukan, Encik jangan salah terima kepadanya. Mengapa Abang Muluk larang saya mendekat kamar tulisnya?" "Ah, Encik," keluh Muluk pula sambil menggelengkan kepala dan menarik nafas sekali lagi. "Sudah lama saya makan hati berulam jantung di sini. Berilah saya kepastian. Jangan disusuti juga daging saya. Jangan dikuruskan saya oleh angan-angan. Tunjukkan kepada saya, Bang Muluk. Masih menendamkah dia kepada saya? Masih belum adakah pada engkau Zainuddin maaf kepada saya?" "Encik, duduklah baik-baik di kursi itu," jawab Muluk. "Sebetulnya, sudah berkali-kali engkau Zainuddin memesan kepada saya, menyuruh tutup rahasia dirinya walaupun siapa yang bertanya. Tapi sekarang ini, saya sudah tidak dapat menahan lagi. Akan saya terangkan, walaupun kelak dia akan marah kepadaku karena dia sebenarnya lebih banyak maafnya daripada marahnya." "Bagaimana?" tanya Hayati pula dengan rupa yang ingin tahu dan dada berdebar. "Dia seorang pemuda yang tak beruntung." "Tak beruntung? Apakah artinya itu? Bukankah kemasyhuran, kemegahan, kemuliaan menjadi cita-cita laki-laki sebagaimana kecantikan dan kepujian menjadi cita-cita perempuan? Apakah artinya kemuliaan, Encik? Kalau maksud tak sampai, dia adalah laksana seekor burung elang yang hendak meningkat langit, tetapi sayapnya patah," ujar Muluk. "Saya sudi menjadi temannya, karena saya kenal betul akan dia. Bukankah lebih setahun lamanya dia menumpang di rumah ibuku di Padang Panjang? Dia seorang muda yang melarat dari sejak asal dan turunan. Pusaka yang diterimanya sejak dari ayah dan ibundanya. Ayahnya terbuang jauh dari kampung halaman sampai mati di rantau setelah kembali dari buangan lantaran malu pulang ke kampung. Lagi pula meskipun pulang, bukankah ada pepatah, tak ada ranggas di Tanjung, cumana ampayan kain. Tak ada emas di kandung, dun sana jadi rang lain." Ibunya seorang mengkasar. Mati seketika dia masih perlu kepada pujukan ibu. Hidupnya besar dalam pangkuan orang lain.
Ditempuhnya tanah Minangkabau dengan cita-cita besar, cita-cita hendak menempuh tanah Bapa, tanah tempat dia dibangsakan menurut adat istiadat dunia. Kiranya kedatangannya ke sana dipandang orang laksana minyak dengan air saja. Dia tetap dipandang orang Mengkasar, sebagaimana di Mengkasar dia tetap dipandang orang Padang. Debar jantung Hayati bertambah-tambah mendengar ucapan muluk itu. Setelah itu, dia diusir dari sana. Diusir dari tanah asal keturunannya. Tetapi meskipun dia diusir, hatinya tetap dan teguh. Sebab ada seorang perempuan, menurut keterangannya sendiri, yang telah memberi bujukan kepadanya, yang telah berjanji akan menunggunya, bila pun masanya dia pulang. Dia hidup di padang panjang dengan pengharapan demikian. Dituntutnya ilmu, baik keduniaan atau ilmu akhirat, dengan pengharapan bahwa nanti dengan itulah bekalnya menempuh hayat bersama perempuan yang berjanji itu. Dalam satu pacuan kuda, perempuan itu mulai tertarik dengan laki-laki lain yang lebih gagah, mulia, kaya raya, beradat, dan keturunan tulen Minangkabau. Tiba-tiba sampailah kepadanya warta bahwa ibu angkatnya itu telah meninggal pula di Mengkasar. Tetapi dia dapat warisan 3.000 rupiah, lantaran mengingat dia telah ada kesanggupan memelihara perempuan itu dengan kekayaan demikian, yang uang itu kemudian dapat diperniagakan bila telah beristri. Dicobanyalah meminang perempuan itu kepada keluarganya. Kiranya pinangannya ditolak orang dengan kasar. Dia tidak orang Minangkabau. Dia tidak orang beradat berlembaga. Sudahlah Bang Muluk, sudahlah, ujar Hayati sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya. Perkataan Hayati itu seakan-akan tidak didengarnya. Pembicaraan diteruskannya juga. Pinangan ditolak orang. Orang lebih suka menerima laki-laki yang lebih cukup syarat-syarat adatnya. Sudahlah Bang Muluk, sudahlah, sudah. Waktu itulah mulai hatinya remuk, runtuh, hancur, luluh rumah kenang-kenangan yang didirikannya di dalam hayalnya. Dicobanya mengirim surat 2 dan 3 pucuk kepada perempuan itu meminta dikasihi, meminta supaya dikembalikan pengharapannya itu, minta supaya dijenguk, dilihat, sebab di wajah perempuan itulah tersimpan tali kehidupannya. Kiranya dalam balasan pula bahwa cinta ditukar dengan persahabatan, bahwa perempuan itu bukan dipaksa orang lain kawin dengan tunangannya, tetapi atas kemauannya sendiri. Sebab sudah dipikirkannya matang-matang. Sebab katanya, dia seorang perempuan miskin. Padahal di zaman sekarang perlu uang, dan Zainuddin seorang miskin pula. Dia terima vonis itu dengan hati yang teguh. Tetapi setelah terdengar olehnya bahwa perempuan itu telah kawin, dia jatuh sakit hampir 2 bulan lamanya. Selama sakit itu, yang jadi buah tuturnya hanya perempuan itu saja. Sudahlah, sudahlah Bang Muluk, jangan diteruskan juga cerita itu. Tidak, Enci, biar saya teruskan. Apa yang kejadian sesudah sakitnya tak usah saya ceritakan. Melainkan kami berangkat ke tanah Jawa ini menghilangkan diri. Karena di masa sehabis sakit itu, hampir dia bunuh diri. Saya dapati dia hendak menghamburi batang ane yang deras airnya itu.
Itulah sebab saya ikut dia berangkat ke tanah Jawa ini. Kerap kali dia berkata kepadaku, "Encik, Bang Muluk, semua sukar atas diriku, hatta mati sekalipun." Sekarang dia masur. Memang, karena yang dijalaninya menjadi hikayat, menjadi syair, menjadi tonil, semua adalah penderitaannya sendiri. Air matanya, bahkan kadang-kadang darahnya. Itulah sebab saya katakan dia beruntung hanya kelihatan oleh orang luar. Pada batinnya dia seorang yang melarat. Itulah sebabnya pula dia menjadi seorang yang pengasih penyayang, menjadi seorang yang belas kasihan. Dia selalu suka membantu orang yang melarat, karena sebenarnya dia seorang yang melarat. Kerap kali datang seorang anak muda yang kekurangan ongkos buat kawin, meminta bantu kepadanya. Saya merasai sendiri bagaimana pengaruhnya atas diri saya lantaran maksud saya tak sampai. Biarlah anak muda itu tidak menanggung apa yang pernah saya tanggung. "Encik, sebetulnya Engku Zainuddin masih tetap cinta kepada Encik. Tetapi sebagai seorang budiman, dia hormati Encik sebagai istri dari orang yang telah mengaku sahabatnya. Meskipun orang itu pernah mengecewakan hidupnya. Bukan main terharu hatinya ketika dia ketahui kesengsaraan Encik bergaul dengan suami Encik. Encik dilarangnya masuk ke dalam kamarnya. Marilah, saya bawa Encik ke sana. Kita saksikan apa yang ada di dalam, sedang dia tak ada ini." Maka Muluk pun berdiri dari kursinya. Diajaknya Hayati melangkah ke kamar tulis itu. Dibukanya dengan kunci yang terpegang di tangannya. Diterangkannya lampu. Tiba-tiba kelihatanlah di dinding beberapa gambar yang diambil dari omslag buku terusir, yang menyebabkan namanya telah sangat termasyur. Dan ada beberapa gambar lain, warna kamar itu muram saja, tetapi bersih dan kokoh. Di dekat jendela yang menghadap ke beranda muka yang ditumbuhi oleh pohon-pohon palem, ada sebuah meja tulis yang cantik. Di samping itu ada sebuah bangku tempat Zainuddin berbaring dan beristirahat bila payah mengarang. Tersandar ke dinding sebuah almari kitab yang dipenuhi oleh kitab kesusastraan asing, baik Belanda, baik Inggris, dan apalagi kesusastraan Arab yang berjilid-jilid. Sebelah ke atas terletak kitab-kitab Al-Afghani, Al-Abdul Farid, Tarikh Ibnu Khaldun, dan kitab Ihya Ulumuddin. Di bawahnya berderet Winkler Prince Encyclopedia yang berjilid-jilid pula. Di tentang almari itu terletak sebuah gambar besar, tetapi ditutup dengan sutra hijau, sehingga tak kelihatan siapakah yang tergambar di sana. "Encik Hayati," kata Muluk memecah tercengang Hayati dalam kamar itu. Disinilah anak muda yang malang itu selalu menyadari nasibnya. Tetapi dari sinilah sumber kemasyuran dalam kalangan kesusastraan bangsa kita yang mulai tumbuh ini. Kalau begini indahnya kamar ini, mengapa saya dilarang masuk? Tanya Hayati. Inilah sebabnya, kata Muluk sambil mengambil sebuah tongkat berulukan gading dari kemuning tua bikinan Donggala. Kiriman kepala kampung di sana yang tertarik dengan karangan-karangan Zainuddin. Inilah sebabnya, katanya sambil menghindar tutup sutra yang melindungi gambar di atas kepala almari kitab itu.
Kiranya gambar Hayati yang telah diperbesar, gambar Hayati semasa masih gadis, di bawah gambar itu tertulis, "Permataku yang hilang." Hayati terkejut melihat gambar itu. Wajahnya pucat, terlompat dari mulutnya perkataan, "Oh, Bang Muluk, rupanya dia masih ingat akan Daku." Ingat, dan selamanya dia tak akan lupa. Tetapi Hayati yang dicintainya itu telah hilang. "Dia masih ada, Abang. Ini aku." Hayati yang dicintainya tidak ada lagi. Telah mati. Semangat Zainuddin telah dibawanya bersama-sama ke kuburnya. Hayati yang menumpang di rumahnya sekarang ialah sahabatnya, istri pula dari sahabatnya. Dengan langkah yang bagaikan jatuh, Hayati keluar dari kamar itu, kembali ke dalam kamarnya sendiri, menghempaskan kepalanya yang mungil ke atas bantal. Pada saat itu, tahulah dia sudah bahwa Zainuddin masih tetap cinta akan dia. Cinta yang tidak pernah padam, melainkan jadi pelita di dalam perjuangan hidupnya, meskipun mereka telah terbatas buat selama-lamanya. Demikianlah Hayati tidur di kamar itu. Kedengaran olehnya tiap-tiap jam berbunyi. Kedengaran pula langkah Zainuddin pulang tengah malam. Sampai akhirnya, kedengaran bunyi kokok ayam berderai-derai, alamat hari kan siang. Surat cerai. Saudaraku Zainuddin, dengan perasaan sangat duka, kota Surabaya saya tinggalkan. Amat besar malu yang saya pikul di hadapan umum. Sengaja saya pergi ke Banyuwangi ini ialah hendak mencari pekerjaan. Tetapi pekerjaan belum juga dapat. Saya tahu sudah bahwa semua adalah pembalasan Tuhan yang harus saya tanggungkan. Dosa saya terlalu besar terhadap kepada diri saudara. Kuncup pengharapan saudara yang mulai akan mekar, saya patahkan, saya rebut Hayati dari tangan saudara. Padahal saya tahu ketika itu bahwa saudara sangat cinta akan dia, mengharap akan bersuamikan saudara. Saya pengaruhi keluarganya dengan uang, dengan keturunan. Saya hinakan saudara di hadapan mereka. Saya tidak insaf bahwasanya panas akan berganti juga dengan hujan. Bahwasanya kehidupan ini adalah laksana roda bedati, turun naik silih berganti. Saya tidak insaf bahwa kelak saya akan mengemis pada orang yang pernah saya hinakan. Memang setelah saya kawin dengan Hayati, saya berbesar hati beberapa bulan lamanya, lantaran cita-cita saya telah sampai. Kembang mekar dari batipuh telah saya petik. Tetapi kemudian pergaulan kami nyata tak sesuai. Sebab dia seorang perempuan yang tinggi budi, padahal saya seorang yang rendah. Sangka saya tidak akan sampai nyata balasan Tuhan ke atas diri saya. Saya telah jatuh terlalu dalam ke lurah perjudian. Tiba-tiba bertemu saya di kota Surabaya yang seramai itu dengan orang yang telah pernah saya kecewakan hatinya. Saya hinakan, saya pandang rendah. Bertemu oleh saya dalam keadaan yang tidak saya sangka-sangka. Telah naik gengsi dan derajatnya, padahal saya jatuh ke bawah. Saya harus menelan kepahitan malu, kepahitan pembalasan ilahi yang begitu terang dan nyata.
Sekarang saya telah insaf akan keadaan itu. Sekarang saya sudah menetapkan hukuman atas diri orang yang bersalah sekian besar. Saya mesti mencabut jiwanya supaya dia lekas tersingkir. Maka sebelum itu, dengan surat ini saya berkata terus terang bahwa Hayati saya kembalikan ke tangan saudara. Dia saya lepaskan, tidak dalam ikatan saya lagi. Saya merasa hanya inilah sedikit pembalasan budi kepada tuan-tuan keduanya dari saya yang hina. Saya kembalikan Hayati ke tangan saudara, karena memang saudaralah yang berhak atas dirinya. Hampir 2 tahun kami bergaul, ternyata pergaulan kami tidak cocok. Karena dia saya dapat dengan jalan tipuan, meskipun berkulit nikah kawin. Akan lebih beruntung saudara mendapat dia, sebab dia seorang perempuan yang amat tinggi budinya. Dan dia pun akan lebih puas beroleh suami yang cocok dengan aliran jiwanya. Adapun saya sendiri, telah menetapkan vonis atas diri saya. Tak perlu saudara hiraukan bagaimana kesudahan dari kehidupan saya. Karena kehilangan orang yang sebagai saya ini dalam masyarakat, belumlah akan sebagai kepecahan telur ayam sebuah. Maafkan dosaku lahir batin. Ajis. Adinda Hayati, hampir 2 tahun kita bergaul. Hampir 2 tahun kau menuruti aliran hidup saya yang sial, yang penuh dengan dosa, penuh dengan tangan yang kotor. Hanya semata-mata lantaran menurutkan nafsu muda saya. Kau suruh saya mengerjakan ibadah kepada Tuhan untuk menebus kesalahan di zaman remaja. Hanya 1-2 bulan dapat ku kerjakan. Dasar kotor. Kian lama seruan kekotoran itu kedengaran oleh telingaku kembali. Saya kecewakan hatimu. Saya habiskan gaji dan pendapatanku untuk melepaskan nafsu angkara murkaku. Saya tahu, kerap kali kau meratapi untung lantaran bersuamikan saya. Kerap kali pula kau kumaki, kucela, kupikulkan ke atas pundakmu kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mesti saya sendiri memikul. Hayati, berhentilah lakon kesedihanmu hingga ini. Ketahuilah bahwa suamimu, Ajis, telah insaf akan salahnya. Dan keinsafan itu akan ditebusnya. Pinang akan disurutkannya ke tampuk, sirih akan dipulangkannya ke gagang. Sengaja saya menyingkirkan diri, supaya jangan kau ingat juga kecantikanmu dan kemudaanmu yang telah hilang percuma lantaran kurampas. Maka sebelum masanya lepas dan penyesalan timbul, semasa tunas angan-anganmu masih bisa tumbuh kembali. Saya menyingkir pergi. Saya akan memberikan hukuman kepada anak muda yang sekejam itu, yang mengecewakan perjalanan hidup seorang pujangga, mematahkan pengharapan seorang gadis hanya dengan pengaruh uang dan turunannya, padahal dirinya sendiri hanya seorang rendah dengan segala perkara. Hapuskanlah segala kesedihan yang telah terlukis di keningmu. Kembalikanlah senyummu yang manis. Hiduplah kembali dengan gembira. Habiskanlah segala remuk kedukaan yang telah timbul di dirimu hampir 2 tahun lamanya lantaran saya. Maka sesampai surat ini, lantaran kau kuambil dahulunya dengan nikah yang sah menurut agama,
Sekarang kau kulepaskan pula dengan sah menurut agama. Sesampai surat ini ke tangan Adinda, jatuhlah talakku kepadamu 1 kali. Meskipun setelah perkataan itu keluar dari mulutku, kau bukan istriku lagi. Namun saya masih berani memohonkan kepada kau atas nama seorang yang telah hampir 2 tahun bergaul dengan dikau. Yakni, jika idahmu sampai, jarkanlah kau kembali ke Padang. Tetapi tinggallah dengan Zainuddin, kalau dia masih suka menerima kau jadi istrinya. Hanya sekedar inilah suratku. Inilah hanya korban yang dapat kuberikan untuk pembalas budi baik Zainuddin yang telah membalas segala kejahatan saya dengan kebaikan sekian lama. Dan jika sekiranya kau menerima kabar apa-apa tentang diriku yang tidak baik, tolong maafkan segala kesalahanku selama kau jadi istriku. Dan tolong pula kiranya, hai perempuan yang baik budi, membacakan doa-doa permohonan selamat untuk diri makhluk yang malang ini. Bekas suamimu, Ajis. Di lembar yang kedua dari salah satu surat kabar harian, terbaca satu perkabaran. Dikirim oleh reporter dari Banyuwangi. Demikian bunyinya. Membunuh diri di hotel. Kemarin pagi pelayan-pelayan di hotel telah ribut lantaran kamar yang ditumpangi oleh seorang tetamu yang telah hampir seminggu menumpang di sana. Sudah lewat pukul 9, belum juga terbuka. Kira-kira pukul 10 dengan bersama-sama mereka membuka pintu dengan kekerasan. Setelah terbuka, telah didapati di dalamnya suatu keadaan yang amat ngeri. Penumpang itu tidak bangun lagi buat selama-lamanya. Rupanya dia telah membunuh dirinya dengan jalan memakan adalin. Obat tidur yang masyhur itu lebih dari 10 buah. Tube obat itu terdapat di atas meja telah kosong. Polisi lekas diberitahu dalam pemeriksaan polisi. Ternyata bahwa orang yang membunuh diri itu datang dari Surabaya, berasal dari Sumatera. Sore itu juga setelah diselidiki oleh dokter, mayat itu telah dikuburkan di pusara orang Islam di kota ini. Air mata penghabisan. Zainuddin sedang termenung di dalam kamar. Tulisnya membalik-balik surat yang diterimanya itu, serta memandang surat kabar tersebut dengan hati sangat terharu. Tiba-tiba, Hayati masuklah ke dalam memberanikan dirinya. Duduklah, kata Zainuddin. Hayati pun duduklah di sebelah kursi berhadap-hadapan dengan Zainuddin. Muka perempuan muda itu muram saja kelihatan. Adakah surat dari suamiku? Tanya Hayati. Ada. Saya pun menerima pula. Inilah dia, katanya, lalu diberikannya surat itu ke tangan Zainuddin. Lama sekali kamar itu hening saja. Tak sepatah perkataan pun yang keluar dari mulut kedua anak muda itu. Akhirnya, barulah Hayati berkata, "Apa akal saya lagi, Engku Zainuddin?" "Iya, apakah akal kita lagi?" Tanyanya pula sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Saya akan berkata terus terang kepadamu. Saya akan panggilkan kembali namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin."
saya akan sudi menanggungkan segenap cobaan yang menimpa diriku itu, asal engkau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Pucat wajah Zainuddin mendengarkan perkataan itu. Tiba-tiba diangkatnya kepalanya dan dilihatnya Hayati dengan mata yang gagah. Maaf, kau regas. Segenap pucuk pengharapanku kau patahkan. Kau meminta maaf. Terkejut bagai ditembak halilintar, Hayati mendengarkan perkataan itu. Tidak disangka-sangkanya Zainuddin akan menjawab demikian. Padahal dia telah menerima berita yang sahih dari mulut. Mengapa engkau telah menjawab sekejam itu kepadaku, Zainuddin? Lekas sekalikah pupus daripada hatimu keadaan kita? Jangan kau jatuhkan kepadaku hukuman yang begitu ngeri. Kasihanilah seorang perempuan yang ditimpa celaka berganti-ganti ini. Zainuddin menekur sambil mengeluh. Dia berkata, "Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya, walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain, walaupun bagaimana besarnya. Lupakah kau?" katanya pula. "Siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau telah berjanji seketika saya diusir nini mamamu, sebab saya tidak tentu asal, orang hina dina, tidak tulen Minangkabau? Ketika itu kau antarkan daku ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku, meskipun akan berapa lamanya. Tetapi kemudian kau beroleh ganti yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa beradat, berlembaga berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri memberi keterangan bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya saya terletak di atas tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, memperlihatkan kepadaku bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, hai perempuan muda? Saya kirimkan berpucuk-pucuk surat, meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani, sehingga saya yang bagaimanapun hina dipandang orang, wajib juga menjaga kehormatan diri. Tiba-tiba kau balas saja dengan suatu balasan yang tidak tersudu di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Sebab itulah kau pilih hidup yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas, bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi, menambah pengetahuan, tetapi kemudian terbuang jauh di tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di muka umum, tetapi menangis di belakang layar. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu.
Bukankah engkau minta dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Engkau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Sebab itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu, sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Itulah sebab dengan segenap ridho hati, engkau kubawa tinggal di rumahku ini menunggu kedatangan suamimu. Kiranya sekarang bukan dirinya yang pulang kembali, tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka sebagai seorang sahabat pula, engkau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu biar saya yang mencarikan. Demikian pun belanja berapa sedangnya. Dan kalau saya masih hidup, sebelum engkau beroleh suami pula, insya Allah, kehidupan selama di kampung akan saya bantu. Zainuddin, itukah keputusan yang engkau berikan kepadaku? Bukankah engkau telah termasyhur di mana-mana, seorang yang berhati mulia? Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tinggal dengan engkau di sini. Biar saya yang kau hinakan, biar kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak perlu kau beli belanja berapapun banyaknya. Saya perlu dekat dengan kau. Ganjil sekali pengaruh air mata dan perkataan itu kepada hati Zainuddin. Perang perasaan dendam dan perasaan cinta dalam hatinya. Apakah yang akan ditunggunya lagi? Bukankah hayati itu nyanyian hidupnya selama ini? Dia teringat kembali semuanya itu. Dia perlu ada berhayati di sampingnya. Dia tahu bahwa dia tidak merasai bahagia hidup kalau tidak dengan hayati. Tetapi terbayang pula kembali bagaimana mungkirnya dari janjinya. Bila terbayang yang demikian itu, hatinya patah kembali. Dalam kepatahan itu, kedengaran pula ratap hayati beriba-iba, bersedih-sedih, meminta dikasihani. Hatinya pun jatuh pula. Tetapi sebagai terdengar di telinganya beberapa perkataan yang sudah pernah diucapkan Nini Mamak Hayati kepadanya. Kalau dia kawin dengan Hayati, kemana anak mereka akan berbako? Dilihatnya Hayati duduk menentang bibirnya, laksana seorang pesakitan menentang bibir hakim yang hendak menjatuhkan hukuman. Entah bebas, entah hukum bunuh. Tampaklah gelung rambut perempuan itu, mukanya masih cantik jelita. Air matanya mengalir menambah kecantikannya itu. Kesanalah muara ingatannya selama ini. Menjalar penglihatan matanya ke jarinya yang halus bagai duri landak itu. Tiba-tiba sampai ke ujung jarinya terbayang kembali olehnya inainya. Di situ gelap pemandangannya dan timbul ketetapan hatinya. Zainuddin yang selama ini biasa sabar menerima cobaan, walaupun bagaimana besarnya, sekali ini tak dapat lagi. Ibarat bergantung sudah amat penuh, ia berkata dalam hatinya, "Tidak, pantang pisang berbuah 2 kali.
pantang pemuda makan sisa. Sebanyak itu, yang lebih mendenging di telinganya ialah perkataan Mama Hayati, engku datuk, tempo hari. Negeri kami beradat. Bila teringat kata itu, dia berkata, tidak Hayati, kau mesti pulang kembali ke Padang. Biarkanlah saya dalam keadaan begini. Pulanglah ke Minangkabau. Jangan hendak ditumpangi hidup saya. Orang tak tentu asal, negeri Minangkabau beradat. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya ke Tanjung Priok. Akan terus ke Padang. Kau boleh menumpang dengan kapal itu ke kampungmu. Setelah itu, dikeluarkannya dompetnya. Diambilnya uang kertas dari 100 rupiah, 3 helai banyaknya. Buat belanja pulang, katanya. Dia pun keluar dari kamar itu, meninggalkan Hayati duduk seorang diri. Pulang. Pagi-pagi hari Senin, 19 hari bulan Oktober 1936, kapal Van der Wijk yang menjalani Lin KPM dari Makassar telah berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak. Kapal itu akan menuju Semarang, Tanjung Priok, dan terus ke Palembang. Penumpang-penumpang yang akan meneruskan pelayaran ke Padang harus pindah kapal di pelabuhan Tanjung Priok. Dengan kapal itulah Hayati akan menumpang. Demikian putusan yang telah diambil oleh Zainuddin. Dari malamnya, Hayati telah bersiap, berdua dengan Muluk membeli barang-barang makanan untuk persiapan di kapal. Meskipun kereta api ada dari Surabaya ke Jakarta, ada yang berangkat siang hari, ada pula yang berangkat malam. Tetapi menurut pertimbangan Zainuddin, lebih aman jika Hayati berangkat dengan kapal dari Surabaya terus ke Padang. Karena tidak ada keluarga yang akan ditempati di Jakarta. Muluk sendiri heran, mengapa Zainuddin mengambil keputusan demikian rupa? Zainuddin sendiri pun hanya menggelengkan kepala saja sambil menarik nafas panjang ketika ditanya. Dan hari Senin itu juga, pagi-pagi ditemuinya Hayati. Dengan perkataan yang kaku dan dingin dia berkata, Hayati, selamat pulang. Barangkali saya sendiri tak dapat mengantarmu ke Tanjung Perak, karena ada urusan yang akan saya selesaikan di Malang. Pagi ini juga saya berangkat. Nanti kira-kira pukul 3, bolehlah engkau berangkat ke Tanjung Perak ditemani oleh Abang Muluk. Dan bila engkau sampai ke kampung, jangan lupa menyampaikan salamku pada Engku Datuk. Belum sempat Hayati menjawab pertanyaan itu, dengan langkah yang tetap dia keluar. Terus ke jalan ramai menumpang sebuah oto yang berangkat ke Malang. Hayati tinggal tegak bagai terpaku ke tanah. Muluk tegak melihat kejadian yang sedih itu sambil menggelengkan kepala. Hayati kembali masuk ke dalam kamarnya dengan langkah lambat sekali. Setelah lebih dahulu melihat tenang-tenang dan sayu kepada gambarnya yang tergantung di dinding, yang berselimutkan kain sutra hijau itu. Sesampai di kamar, hampir 2 jam lamanya dia duduk membuat sepucuk surat yang panjang sekali. Setelah kira-kira pukul 3 petang, bersiaplah mereka hendak berangkat.
Mata Hayati masih dikenangi air mata. Tanda peringatan apakah yang akan dapat kubawa dari rumah ini, Bang Muluk? Tanya Hayati kepada Muluk dengan rawannya. Dengan tak menjawab, Muluk melangkah ke dekat dinding. Diambilnya sebuah gambar Zainuddin yang tergantung di sana. Bawa sajalah ini, sekurang-kurangnya akan jadi peringatan, katanya dengan perasaan sangat terharu. Diambilnya gambar itu, tidak dimasukkannya ke dalam petinya, tetapi diletakkannya saja ke dalam bungkusannya. Mengapa tidak disimpan di dalam peti? Tanya Muluk. Supaya mudah mengambilnya kalau akan dilihat nanti, kata Hayati pula. Dengan menumpang sebuah taksi, mereka berangkat ke Tanjung Perak. Sesampai di kapal, Muluklah yang mencari tempat buat perempuan itu di atas dek. Menurut kebiasaan, kalau muatan tak banyak, pukul 6 sore kapal itu telah berlayar. Tetapi sekali ini, lantaran memunggah muatan terlalu banyak, berangkat dilambatkan sampai pukul 9 malam. Dan kelak pagi-pagi pukul 7, menurut biasanya sudah ada di pelabuhan Semarang. Syukurlah ada 2 orang laki istri dari Balikpapan yang pulang perlop ke Padang. Kepada merekalah Hayati ditumpangkan oleh Muluk. Seketika hari telah pukul 5 sore, dipanggilnya pula 2 orang kuli Mengkasar yang biasa disebut bacok. Disuruhnya mengambilkan air atau makanan sampai ke Tanjung Priok. Seketika dia akan turun dengan rupa yang sangat terharu, Muluk mendekati Hayati, yang sedang tegak melihat pelabuhan Surabaya yang ramai itu di tepi dek. Air matanya kelihatan jatuh berlinang. Hayati, kata Muluk, sebenarnya tak sampai hatiku hendak melepas engkau berlayar seorang diri. Saya pun telah ingin pula hendak pulang ke kampung. Tetapi apakah akan dayaku? Keadaan belum mengizinkan. Sebab itu, berilah saya maaf dan janganlah kau terlalu berkecil hati. Lama sekali Hayati baru dapat menjawab perkataan Muluk. Lantaran air matanya terus mencucur bagai hujan lebat. Dengan tangis terisak-isak baru dapat dia berkata, sampai hati betul Zainuddin menyuruhku pulang, Bang Muluk. Kuatkan hatimu, hai perempuan muda. Jangan Tuhan kau lupakan. Dia senantiasa sayang akan hambanya. Insya Allah, Bang Muluk. Sekarang saya turun dan selamat berlayar. Selamat tinggal. Seketika Muluk akan membelakanginya dan akan turun lagi, dipanggilnya kembali. Bang Muluk, tolong sampaikan surat ini kepada Zainuddin. Dan tolong katakan pula kepadanya, sampai kepada saat akan berpisah itu, Hayati masih ingat akan dia. Dengan menarik nafas panjang, surat itu disambut oleh Muluk, dan dia pun turunlah ke bawah dengan langkah yang bagaikan jatuh. Sampai sehilang-hilangnya masih diturunkan oleh Hayati dengan matanya yang telah merah lantaran menangis tak berhenti-henti. Pukul 9 malam, kapal itu pun berlayarlah menuju Semarang. Penumpang
Penumpang-penumpang dalam kapal tersebut terdiri dari seorang gesakvorder atau kapten, 11 orang opsir, seorang markonis, seorang hoofmeester, 5 klerk, 80 orang pegawai-pegawai Indonesia, kuli-kuli dan kelasi. Penumpang bangsa Eropa ada 22 orang dan 5 anak-anak, dan penumpang-penumpang dek termasuk Hayati lebih sedikit 100 orang. Setelah menyiapkan tempatnya, ditolong oleh beberapa bacok mengkasar yang baik hati itu, Hayati pun duduklah ke tempatnya, bersandar ke petinya dengan rupa sedih. Dibukanya bungkusannya, dikeluarkannya gambar Zainuddin dari bungkusan itu. Lama sekali dia melihat dan mengamat-amatinya. Setelah 1 jam kapal berlayar, dia kembali tegak ke tepi dek, melihat lampu-lampu yang berkelip-kelip di pelabuhan dan bayangannya yang bagai disemaikan di dalam lautan yang luas itu. Beberapa jam pula setelah itu, orang-orang dalam kapal telah hening tidur. Keheningan itu hanya dipecahkan oleh suara mesin-mesin kapal yang bekerja terus-menerus. Orang telah tidur dengan tak mempunyai syakwa sangka apa-apa atas kejadian yang telah ditentukan Allah di dalam azal. Surat Hayati yang penghabisan. Besoknya hari Selasa 20 Oktober, barulah Zainuddin kembali dari Malang. Dia masuk ke dalam rumah dengan wajah muram, terus ke kamar tulisnya. Didapatinya Muluk sedang membersihkan buku-buku dan menyusun kertas-kertas yang berserakan di atas meja. "Bang Muluk," katanya dengan tiba-tiba, "kemarilah duduk. Ada hal yang akan saya terangkan." Muluk segera meletakkan sapu bulu ayam yang ada di tangannya, duduk ke sebelah kursi yang ada di hadapan Zainuddin. Dari dalam sakunya dikeluarkannya surat yang ditinggalkan Hayati itu. "Bang Muluk, terus terang ku katakan bahwa hatiku berperang sangat hebat sejak akan melepas Hayati pergi. Sampai sekarang ini, saya menyesal melepasnya pergi. Tahu benar saya bahwa hidup saya tidak akan selamat kalau tidak di samping Hayati. Semalam, kira-kira pukul 1, dalam hotel yang saya tumpangi di Malang, saya terbangun dari tidur, terdengar oleh telingaku suara Hayati memanggil-panggil namaku. Sejak mendengar itu, mataku tak mau tidur lagi. Saya gelisah. Tadi pagi dengan perasaan terharu, saya bangun dan saya kembali kemari dengan segera. Bang Muluk, cinta saya kepada Hayati masih belum usang, walau sebesar rambut sekalipun." Muka Muluk merah mendengar perkataan Zainuddin itu. Dengan gugup, dia berkata, "Saya tak mengerti dengan perangai guru. Selama ini guru meratap, menangis, bersedih, berseduh mengenang Hayati. Sekarang setelah diluangkan Tuhan kesempatan pertemuan yang sah di antara guru dengan dia, guru hukum dia dengan suatu hukuman yang usahkan terbit dari seorang laki-laki yang bercinta dan berbudi. Dari hukum yang zalim sekalipun, tidak akan ada hukuman sebagai demikian itu. Sekarang setelah dia pergi, baru guru mengatakan
bahwa guru tetap cinta akan dia. Guru jangan marah jika saya katakan bahwa kadang-kadang perangai guru masih serupa dengan perangai anak-anak. Iya, Bang Muluk. Saya sudah salah. Hati dendam saya dahulukan dari ketentraman cinta. Terus terang saya katakan, kalau tidak ada Hayati lagi di sini, saya akan sengsara terus. Dia pun demikian. Berat betul langkahnya hendak meninggalkan rumah ini. Sampai ketika akan berangkat pesannya, masih disuruh sampaikan kepada guru. Bahwasanya, nama gurulah yang akan menjadi sebutan dimanapun dia. Inilah surat yang disuruhkannya berikan. Zainuddin membuka surat itu dengan penuh perhatian dan dibacanya. Pergantungan jiwaku, Zainuddin. Kemana lagi langit tempatku bernaung? Setelah engkau hilang pula daripadaku, Zainuddin. Apakah artinya hidup ini bagiku kalau engkau pun telah memupus namaku dari hatimu? Sungguh besar sekali harapanku hendak hidup di dekatmu, supaya mimpi yang telah engkau rekatkan sekian lamanya bisa mahbul. Supaya dapat segala kesalahan yang besar-besar yang telah ku berbuat terhadap kepada dirimu, saya tebusi. Tetapi cita-citaku itu tinggal selamanya menjadi cita-cita. Sebab engkau sendiri yang menutupkan pintu di hadapanku. Sebab engkau hendak mencurahkan segala dendam kesakitan yang telah sekian lama bersarang di dalam hatimu. Yang selalu menghambat-hambat perasaan cinta yang suci. Lantaran membalas dendam itu, engkau ambil suatu keputusan yang maha kejam. Engkau renggutkan tali pengharapanku, padahal pada tali itu pula pengharapanmu sendiri bergantung. Sebab itu, percayalah Zainuddin, bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang. Bukan ia menimpakan celaka kepadaku saja, tetapi kepada kita berdua. Karena saya percaya bahwa engkau masih tetap cinta kepadaku. Zainuddin, kalau kelak saya tak ada, hidupmu tidak juga akan beruntung. Percayalah. Di dalam jiwaku ada suatu kekayaan besar yang engkau sangat perlu kepadanya. Dan kekayaan itu belum pernah kuberikan kepada orang lain, walaupun kepada Aziz. Ialah kekayaan cinta. Saya tahu bahwa engkau kekurangan itu. Saya merasa bahwa saya sanggup memberimu bahagia pada tiap-tiap saat hidupmu. Yang tiada seorang perempuan agaknya yang sanggup menandingi saya di dalam alam ini dalam kesetiaan memegangnya. Sebab sudah lebih dahulu digiling oleh sengsara dan kedugaan, dipupuk dengan air mata dan penderitaan. Dan kalau sedianya engkau kabulkan, kalau sedianya engkau terima kedatanganku, saya pun tidak meminta upah dan balasan dari engkau. Upah yang saya harapkan hanyalah diri Dia, Allah yang Maha Esa, supaya engkau diberi kebahagiaan. Dihentikanlah aliran air matamu yang telah mengalir sekian lama. Upahku yang kedua yang saya harapkan darinya hanyalah supaya saya dapat hidup di dekatmu,
Laksana hidupnya sebatang rumput sarut di bawah lindungan pohon beringin dengan aman dan sentosa, dipuput oleh angin pagi yang lemah gemulai. Zainuddin, mengapa engkau tak suka memaafkan kesalahanku? Demi Allah, sudah insaf saya bahwa tidak ada seorang pun yang tak pernah saya cintai di dalam alam ini, melainkan engkau seorang. Tidak pernah beroleh tentram diriku setelah aku coba hidup dengan orang lain. Orang yang telah mengecewakan dirimu itu, yang sekarang telah insaf, yang telah menghukum dirinya sendiri, meskipun dia sanggup memperoleh tubuhku, dia selamanya belum sanggup memperoleh hatiku. Karena hatiku telah untukmu sejak saya kenal akan dikau. Kalau sedianya engkau memaafkan kesalahanku, engkau lupakan kebebalan dan kecongkakan nenek mamaku. Kalau sekiranya maafmu memberi izin mimpimu sendiri terkabul, kalau sedianya semuanya itu kejadian, engkau akan beroleh seorang perempuan yang masih suci batinnya, suci jiwanya, belum pernah disentuh orang lain, hatinya belum pernah dirampas orang, yang tidak ada bedanya dengan permatamu yang hilang, dan dengan gadis batipuh yang engkau cintai 2 dan 3 tahun yang lalu, yang gambarnya tergantung di kamar tulismu. Piala kecintaan terletak di hadapan kita, penuh dengan madu hayat nikmat ilahi. Air madu itu telah bersedia di dalamnya untuk kita minum berdua, biar isinya menjadi kering. Dan setelah kering, kita telah boleh pulang ke alam baka dengan wajah yang penuh senyuman. Kita mati dengan bahagia, sebagaimana hidup telah bahagia. Tiba-tiba dengan tak merasa kasihan, engkau sepakkan piala itu dengan kakimu, sehingga terjatuh, isinya tertumpah habis, pialanya pecah. Lantaran itu, baik saya atau engkau sendiri, meskipun akan masih tetap hidup, akan hidup sebagai bayang-bayang layaknya. Dan kalau kita mati, kita akan menutup mata dengan penuh was-was dan penyesalan. Apa sebab engkau begitu kejam, tak mau memaafkan kesalahanku? Padahal telah lebih dahulu bertimpa-timpa azab sengsara ke atas diriku lantaran mungkirku. Kelihatan oleh matamu sendiri bagaimana saya dan suamiku menjadi pengemis di waktu kayamu. Menumpang di rumahmu untuk memperlihatkan bagaimana sengsaraku lantaran tak jadi bersuami engkau. Hilang semuanya. Hilang suami yang kusangka dapat memberiku bahagia. Hilang kesenangan dan mimpi yang kuharap-harapkan. Setelah semuanya itu kuderita, harus kudengar pula dari mulutmu sendiri kata penyesalan. Membongkar kesalahan yang lama, yang memang sudah nyata kesalahan, yang oleh Tuhan sendiri pun kalau kita bertobat kepadanya, walaupun bagaimana besar dosa, akan diampuninya. Adakah engkau tahu, hai Zainuddin, siapakah perempuan yang duduk di kamar tulismu kemarin itu? Yang engkau beri kata pedih, kata penyesalan, yang engkau bongkar kesalahannya dan kedosaannya, yang engkau remukkan jiwanya dengan tiada peduli. Perempuan itu tidak lain dari satu bayang-bayang yang telah hilang segenap semangatnya,
yang telah habis seluruh kekuatannya. Tiada berdaya upaya lagi, habis kekuatan panca inderanya dan perasaannya. Matanya melihat, tetapi tak bercahaya. Telinganya mendengar, tetapi tiada ia mafhum lagi apa yang dia dengarnya. Yang tinggal hanya tubuhnya. Batinnya sudah tak berkekuatan lagi. Itulah dia perempuan yang engkau sakiti itu. Itulah perempuan yang engkau tidak timbang sengsaranya dan ratapnya. Engkau ulurkan kepadanya tanganmu yang kuat dan kuasa. Engkau tikam dia dengan keris pembalasan mengenai sudut jantungmu. Terpancur darah dan akan tetap mengalir sampai sekering-keringnya, mengalir bersama dengan jiwanya. Itulah perempuan yang engkau sakiti itu. Tetapi sungguh pun demikian pembalasan yang engkau timpakan ke atas pundakku. Kesalahanmu itu tetap kuampuni, telah kuhabisi, telah kumaafkan. Sebabnya ialah lantaran saya cinta akan engkau. Dan karena saya tahu bahwasanya yang demikian engkau lakukan adalah lantaran cinta jua. Cuma satu pengharapan yang penghabisan. Heningkan hatimu kembali. Sama-sama kita habisi kekecewaan yang sudah-sudah. Ampuni saya. Maafkan saya. Letakkan saya kembali dalam hatimu menurut letak yang bermula. Cintai saya kembali sebagaimana cintaku kepadamu, dan jangan saya dilupakan. Engkau suruh saya pulang ke kampungku, dan engkau berjanji akan membantuku sekuat tenagamu sampai saya bersuami pula. Zainuddin, apakah artinya harta dan perbantuan itu bagiku, kalau bukan dirimu yang ada dekatku? Saya turutkan permintaan itu. Saya akan pulang. Tetapi percayalah Zainuddin, bahwa saya pulang ke kampungku hanya dua yang kunantikan. Pertama, kedatanganmu kembali menurut janjiku yang bermula, yaitu akan menunggumu biar berbilang tahun hari berganti musim. Dan yang kedua, ialah menunggu maut. Biar saya mati dengan meratapi keberuntungan yang hanya bergantung di awang-awang itu. Selamat tinggal Zainuddin. Selamat tinggal. Wahai orang yang kucintai di dunia ini. Seketika saya meninggalkan rumahmu, hanya namamu yang tetap jadi sebutanku. Dan agaknya kelak, engkaulah yang akan terpatri dalam doaku bila saya menghadap Tuhan di akhirat. Mana tahu umur di dalam tangan ilahi. Jika saya mati dahulu, yang masih sempat engkau ziarah ke tanah pusaraku, bacakan doa di atasnya. Tanamkan di sana daun puding pancawarna dari bekas tanganmu sendiri, untuk jadi tanda bahwa di sanalah terkuburnya seorang perempuan muda yang hidupnya penuh dengan penderitaan dan kedukaan, dan matinya diremuk rindu dan dendam. Mengapa suratku ini banyak membicarakan mati? Entahlah Zainuddin, saya sendiri pun heran. Seakan-akan kematian itu telah dekat datangnya. Kalau ku mati dahulu daripadamu, jangan kau berduka hati, melainkan sempurnakanlah permohonan doa kepada Tuhan. Moga-moga jika banyak benar halangan pertemuan kita di dunia, terlapanglah pertemuan kita di akhirat. Pertemuan
pertemuan yang tidak akan diakhiri lagi oleh maut dan tidak dipisahkan oleh rasa basi manusia. Selamat tinggal Zainuddin. Dan biarlah penutup surat ini kuambil perkataan yang paling enak kuucapkan di mulutku, dan agaknya entah dengan itu kututup hayatku di samping menyebut kalimat syahadat, yaitu aku cinta akan engkau, dan kalau ku mati adalah kematianku di dalam mengenangkan engkau. Sambutlah salam dari Hayati. Setelah selesai surat itu dibukanya, dilihatnya Muluk kembali. Kiranya kelihatan oleh Muluk, pipinya telah penuh dengan air mata. "Bang Muluk," katanya beberapa saat kemudian setelah menyapu air matanya, "Saya akan berangkat ke Jakarta dengan kereta api malam nanti. Pukul 9 besok pagi sampai di Tanjung Priuk. Biasanya kapal dari Surabaya merapat di pelabuhan Tanjung Priuk pukul 7 pagi. Hayati akan saya jemput kembali, akan saya bawa pulang kemari. Inilah keputusan yang sebaik-baiknya, Guru," kata Muluk. Dia berdiri dari tempat duduknya. Didekatinya Zainuddin dan dibarut-barutnya punggung anak muda itu. Lalu dia berkata pula, "Mudah-mudahan berhentilah segala kesedihan, tuan-tuan keduanya sehingga ini, dan biarlah rahmat Allah meliputi tuan-tuan berdua." Sudah putus dalam pikiran Zainuddin bahwa nanti dengan kereta api malam dia akan berangkat ke Jakarta, menyongsong Hayati di Tanjung Priuk, akan dibawanya kembali ke Surabaya. Alam akan jernih, kabut akan sirna, hujan akan teduh, dan kehidupan akan dimulai di dalam keberuntungan. Tetapi cita-cita manusia tidak dapat melawan kehendak takdir. Nanti malam dia akan berangkat, padahal pukul 3 sorenya surat-surat kabar harian yang terbit dalam kota Surabaya telah sampai ke rumahnya. Sebagai seorang yang memang telah terikat pikirannya kepada surat kabar, baru saja koran-koran itu terletak di atas meja, segera dibukanya. Di pagina pertama, dengan huruf yang besar-besar telah bertemu perkabaran, kapal Van der Wijk tenggelam. Dia terhenyak di tempat duduknya, badannya gemetar, dan perkabaran itu dibacanya terus. Kapal Van der Wijk tenggelam. Dari detik ke detik kapal itu semakin hilang ke dalam dasar lautan. Surabaya, 20 Oktober, Aneta. Pada pukul 1 tadi malam. Marin komandan di sini menerima radio dari kapal Van der Wijk meminta pertolongan SOS sebab telah miring. Seterimanya kabar ini, Marin dengan segera telah menjalankan pertolongan yang perlu. Kapal tersebut telah berangkat dari Surabaya ke Semarang pukul 9 malam. Dia telah tenggelam 15 mil jauhnya dari sebelah utara Tanjung Pakis. Pesawat Dornier yang dikirim oleh Marin dari Surabaya telah melihat banyak sekali orang yang tenggelam. Bersama-sama dengan Dornier, kapal Riel juga turut membantu. Pesawat-pesawat terbang yang lain juga telah dikirim ke tempat kecelakaan itu. Belum diketahui berapa banyaknya orang yang karam. Jakarta, 20 Oktober, Aneta. Direksi KPM telah menyiarkan suatu maklumat demikian isinya. Dari kapal Van der Wijk diterima kabar radio SOS Swearing. Kapal itu berangkat dari Surabaya pukul 8 malam.
pada pukul 11.20 telah melampaui satu kapal penerangan. Dengan segala daya upaya telah diikhtiarkan menyambungkan radio dengan kapal itu. Tetapi sehabis kabar meminta tolong yang pertama, tidak ada lagi kabar-kabar datang dari Van der Wijk. Pagi tadi 2 kapal udara telah berangkat dari Surabaya untuk memeriksa dan menyelidiki di antara 20-30 mil sebelah barat dari Leipzig yang dilampauinya tadi. Kapal-kapal penolong yang lain, yaitu kapal Riel, kapal penarik De Zong, dan Misnenleger Regel, juga telah berangkat ke tempat kecelakaan itu. Pukul 7.45 pagi ini, kapal pesawat Dornier memberikan laporan bahwa Van der Wijk telah tenggelam di tempat yang jauhnya kira-kira 22 mil di sebelah barat daya dari Leipzig, Surabaya. Kapal terbang itu melihat banyak sekali orang yang tenggelam. Dari Surabaya telah berangkat lain-lain kapal buat pembantu, dokter-dokter dan juru rawat. Muatan kapal yang tenggelam itu ada 250 orang. 43 orang yang bercelaka telah dapat dipungut oleh pesawat terbang Dornier dan dibawa terus ke Surabaya. 31 orang penumpang Indonesia telah dapat ditolong oleh penangkapan-penangkapan ikan. Demikian juga 8 orang Belanda. Adapun yang lain-lain berusaha menolong jiwa sendiri-sendiri dengan bermacam-macam jalan. Di Morok Rembangan telah dibawa mendarat 43 orang, di antaranya 2 orang Belanda. Starman 1 telah mendarat di dekat Tuban bersama dengan 20 orang yang lain. Sesampai di sana, dia telah menelepon ke Surabaya, menerangkan sebab-sebab tenggelamnya kapal tersebut tidak dapat diketahui. Karena kejadian yang ngeri itu berlaku hanya dalam masa 5 menit saja. Di antara penumpang-penumpang yang belum kedapatan adalah 8 orang bangsa Eropa, 3 anak-anak, seorang Markonis, 2 klerk, dan 59 orang Indonesia, dan masih diusahakan mencarinya. Baru sekian berita yang dimuat dalam surat-surat kabar yang dapat dibaca oleh Zainuddin. Seluruh badannya gemetar. Dengan suara sangat gugup, dipanggilnya Muluk yang rupanya sedang membaca perkabaran itu pula di koran yang lain. Hayati beroleh celaka, Bang Muluk. Iya. 59 penumpang dari kapal tersebut belum bertemu. Kita mesti berangkat sekarang ke Tuban. Belum sempat Muluk menjawab. Zainuddin telah berlari ke jalan raya, diiringkan dengan tergesa-gesa oleh Muluk mencari sebuah taksi yang dapat membawa mereka ke tempat kecelakaan itu. Sesampai di atas sebuah taksi yang disewa agak mahal, Muluk berkata, "Lebih baik kita pergi dahulu ke kantor agen KPM mencari keterangan lebih lanjut." Baiklah. Taksi itu pun ditunjukkan ke kantor KPM. Didapati manusia telah sangat ramai di sana, terutama bangsa Belanda yang semuanya boleh dikatakan bermuka cemas menunggu kabar-kabar dari kapal yang tenggelam itu. Beberapa saat lamanya di sana, dari agen mendapatkan keterangan sepanjang tersebut di dalam kawat yang telah tersiar itu. Hanya tambahnya, yang baru saja diterima dengan telepon dari Lamongan, menerangkan bahwa orang yang tenggelam, yang jiwanya masih dapat ditolong, telah banyak ditolong oleh penangkapan-penangkapan ikan di Pantai Brondong. Yang luka-luka telah dibawa dengan pertolongan asisten Wedana dan polisi di Brondong Lamongan untuk diurus di rumah sakit di sana sampai sembuh. Sebagai kilatan layaknya,
Taksi itu telah dihadapkan menuju Lamongan, satu kabupaten di Jawa Timur. Lebih kurang 2 jam telah sampai di tempat itu. Didapatinya di sana-sini, orang berkerumun-kerumun, buah pembicaraan orang rupanya tidak lain melainkan kapal yang karam itu saja. Mereka teruskan perjalanan ke rumah sakit. Di sini pun kelihatan orang berkerumun-kerumun, lebih ramai dari yang tadi. Setelah mereka memberi keterangan bahwasanya mereka datang dari Surabaya, hendak mencari keluarganya yang turut berlayar itu, mereka dibolehkan masuk. Di kamar sakit, kelihatan orang-orang yang luka-luka, ada yang enteng dan ada yang parah. Mereka teruskan ke tempat kaum perempuan. Kelihatan perempuan-perempuan yang sedang berbaring, anak-anak yang merintih diselenggarakan oleh juru rawat dengan sibuknya. Oleh seseorang juru rawat, ditunjukkannya lah sebuah ranjang yang di sana sedang terbaring seorang perempuan muda yang mukanya telah pucat. Hayati. Kepalanya penuh dengan perban dan kakinya pun demikian pula. Masih bernafas. Hayati telah dapat ditolong oleh beberapa penangkap ikan. Di dalam berita surat-surat kabar tersebut, bahwa orang-orang yang tertolong oleh penangkap ikan Kaslibin dari Blimbing 53 orang, oleh Seratip 21 orang, oleh Trunorejo 22 orang, Marjuki 17 orang, Matwi 32 orang. Mana yang tidak luka dibolehkan terus ke Surabaya, dan mana yang luka dengan perintah regen dan asisten residen disuruh urus lebih dahulu di rumah sakit di Lamongan, menunggu sembuhnya atau menunggu keluarganya menjemput. Dengan tafakur, Zainuddin berdiri di dekat tempat tidur itu bersama Muluk, menunggu si sakit bangun dari pingsannya yang sejak tengah hari tadi belum juga terbangun. Sedang mereka termenung melihatkan itu, mendekatlah seorang juru rawat perempuan kepada kedua orang itu sambil berkata, "Agaknya tuan yang bernama Zainuddin, bukan?" Iya. Di mana Nona tahu?" tanya Zainuddin pula. Ketika perempuan ini dibawa kemari, kepalanya yang berdarah diikat dengan selendangnya sendiri. Ketika menukar selendang itu dengan perban, telah dapat dikeluarkan dari dalam gulungannya sebuah gambar, yang di bawahnya ada tulisan tanda tangan Tuan Zainuddin. Zainuddin menegurkan kepalanya, melihat roman si Saki dengan sepenuh-penuh cinta. Di saat demikianlah terang olehnya bagaimana sebenarnya perasaan Hayati terhadap kepada dirinya. "Sabarlah, biar dia bangun sendiri," kata juru rawat itu pula. "Adakah harapan akan hidup?" kata Muluk. "Siapakah yang dapat menentukan hidup mati orang?" jawab juru rawat itu pula. "Bukankah kita hanya berusaha?" Setelah hampir setengah jam mereka duduk di sekitar pembaringan itu, dilamun oleh pekik dan rintih orang-orang yang sakit lainnya. Maka Hayati memutar kepalanya dari sedikit ke sedikit, dan tidak lama lagi kemudian matanya dibukakannya. Dilihatnya wajah Zainuddin tenang-tenang, maka timbullah dari matanya sekejap saja cahaya pengharapan. Kau Zain?" "Ya Hayati, Allah rupanya tak izinkan kita berpisah lagi.
bila telah beroleh keizinan dari dokter, kita segera berangkat ke Surabaya. Dilihatnya pula Muluk tenang-tenang. Bang, surat. Sudah, Hayati. Sudah aku berikan, kata Muluk, dan lehernya tersentak hendak menangis. Hayati pingsan kembali. Juru rawat masuk kembali bersama dokter setelah memeriksa orang lain. Sampailah pemeriksaan kepada Hayati. Dilihatnya muka perempuan muda itu, diperiksai tangannya, didengarkannya turun naik nafasnya. Setelah beberapa lama selesai memeriksai itu, dia masih berdiri dengan tenang. Bagaimana halnya Tuan Dokter? Tanya Zainuddin dengan wajah yang sangat cemas. Dia terlalu payah. Darah terlalu banyak keluar. Sekarang dia demam. Kalau perlu, ambillah darahku sendiri, Tuan Dokter, untuk menolong jiwanya. Sayang, di sini perkakas tidak cukup. Baru saja dipesankan ke Surabaya. Beberapa dokter akan datang membantu kemari. Dokter pun pergi pula kepada yang lain. Hari telah mulai malam. Si sakit masih tidur dengan tenangnya. Zainuddin dan Muluk duduk menjaga dengan tak mengingat kepayahan. Kira-kira pukul 10 malam, dibukanya pula matanya. Bagi orang yang tahu dan biasa melihat tanda-tanda orang yang akan mati, telah kelihatan tanda-tanda itu. Cahaya matanya sudah tak ada lagi, bibirnya sudah surut ke atas. Diisyaratkannya dengan kepalanya, menyuruh Zainuddin mendekatinya. Setelah dekat, dibisikannya, Zainuddin, saya dengar perkataan. Saya dengar perkataan Tuan Dokter. Saya tahu bahwa waktu saya telah dekat. Tidak, Hayati, kau akan sembuh. Kita akan kembali ke Surabaya menyampaikan cita-cita kita. Akan hidup beruntung berdua. Tidak, Hayati, tidak. Sabar, Jai. Cahaya kematian telah terbayang di mukaku. Cuma, jika aku mati, hatiku telah tenang. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau masih cinta kepadaku. Hidupku hanya buat kau seorang, Hayati. Aku pun. Beberapa menit kemudian dibukanya matanya kembali. Diisyaratkan pada Zainuddin supaya mendekatinya. Setelah dekat, dibisikannya, bacakanlah 2 kalimat suci di telingaku. 3 kali Zainuddin membacakan kalimat syahadat itu. Diturutkannya dengan mula-mula itu dengan lidahnya. Yang kedua dengan isyarat matanya. Dan yang ketiga, dia sudah tidak ada lagi. Muluk tegak dengan tenang melihat perempuan muda itu melepaskan hidupnya yang penghabisan. Zainuddin bingung dan melihat ke wajah Muluk seakan-akan menanyakan, "Benarkah?"
Orang-orang yang lain masih berdiri di dekat pembaringan yang lain, tegak dengan hormat dikelilingi mayat itu, seakan-akan memberikan selamat berpisah. Kamar itu menjadi hening diam. Tidak berapa saat kemudian, orang-orang itu pun pergilah seorang demi seorang dengan takzim dan tafakur. Tinggal Zainuddin bersama Muluk. Zainuddin tidak dapat menahan hatinya lagi. Didekatinya kepala mayat itu, dibarutnya rambutnya yang bergulung, air mata membasahi pipi si mayat. Dia meniarapkan laksana seorang budak mencium tangan penghulunya beberapa saat lamanya. Tidak dia bergerak dan tidak melengong kiri kanan. Kemudian dibarutnya kening mayat itu sekali lagi, dan diciumnya bibir yang telah pucat itu, dan yang tidak ada nasibnya buat pendapat semasa hidup, baru dapat diambilnya setelah dia mati. Setelah itu, dia jatuh pingsan, tidak sadarkan dirinya. Sepeninggal Hayati, jenazah Hayati dan Zainuddin yang sakit telah dibawa oleh Muluk ke Surabaya. Di sanalah Hayati berkubur. Ramai orang mengantarkan jenazahnya, terutama orang-orang yang berasal dari Sumatera. Setelah mayat terkubur, hiduplah yang tinggal dalam kenang-kenangan. Gambar besarnya yang tergantung di kepala lemari buku masih tetap melihat kepada mereka. Selendang pembalut kepalanya yang berbekas darah, dan gambar Zainuddin yang telah lusuh kena air laut, dan surat penghabisan Hayati yang terdiri dari 3 kayu kertas, semuanya tersusun di atas meja tulis Zainuddin sebaik-baiknya. Senantiasa dia duduk dalam kamar tulis itu mengamat-amati, merenung segala pusaka yang penuh kenangan itu. Kadang-kadang dia mengeluh, menyesali dirinya, sehingga kian hari kian muram. Setelah cukup 3 hari jenazah Hayati dikebumikan, diajaklah Muluk oleh Zainuddin pergi ke pusara itu memarit dan membina kubur, dan menanam puding pancawarna di atasnya menurut wasiat Hayati. Nisannya diperbuat daripada batu marmer yang ditulis begini bunyinya: Hayati meninggal lantaran kecelakaan kapal Van der Wijk pada 20 Oktober 1936. Seketika akan pulang, dihadapinya maesan pusara itu seraya berkata, "Amat besar harapanku, supaya aku pun dapat berkubur di dekatmu kelak." Sejak kejadian yang hebat itu, tubuh Zainuddin kian lama kian lemah, dada sesak, pikiran selalu duka dan sesal yang tiada berkeputusan. Seakan-akan dipandangnya bahwa hidup yang sekarang ini hanya semata-mata singgah kepada suatu negeri yang menjemukan, yang tidak sedikit juga menarik hati. Seakan-akan seorang yang berdiri di peron stasiun sambil melihat-lihat jam, menunggu-nunggu kedatangan kereta api dengan tidak sabar supaya dapat berangkat lekas. Sebab itu hatinya mulai mundur, tidak begitu suka lagi menerima tetamu yang tertarik dengan karangan-karangannya, yang tidak pula pergi kemana-mana. Tetapi jika dia duduk seorang dirinya di dalam kamar, rasa-rasa kedengaran olehnya suara Hayati memanggil-manggil namanya tengah malam seketika dia menumpang di sebuah hotel di Malang. Rasa-rasanya kedengaran olehnya air bergemuruh masuk ke dalam kapal Van der Wijk yang mulai karam.
yang sampai pada waktu menutup hikayat ini belum juga diketahui orang sebab-sebab makanya kapal itu tenggelam dengan tiba-tiba ke dasar lautan. Rasa-rasa terpenging di telinganya. Peki Hayati meminta tolong, tetapi seorang pun tak ada yang dapat menolong, sebab orang rintang memelihara jiwa sendiri-sendiri. Mengapa makanya dia kulepaskan pergi? Mengapa tidak kutahani? Mengapa aku sekejam itu benar menyuruhnya pergi dari rumahku? Di waktu menangis beriba-iba, meminta dia diberi izin tinggal dengan daku, menyelenggarakan hidupnya, mengembalikan mimpi dan angan-angannya. Terbayanglah kesetiaan dan keteguhan cinta perempuan itu. Bagaimana di dalam mengarung ombak besar, di dalam permainan jiwa raga, dia mengambil gambar Zainuddin, buat dibawanya mati. Diikatkannya di dalam selendang yang membalut kepalanya. Sebulan dua di belakang itu, Zainuddin masih tetap berulang-ulang hampir tiap-tiap hari ke kubur Hayati. Oleh karena beroleh pemandangan dari Muluk, supaya hidupnya tentram dan pikirannya jangan sampai terganggu. Hendaklah dia mulai melupakan kejadian yang sedih itu, maka ada jugalah reda pikiran itu sedikit. Dan telah dimulainya pula mengarang dan menyusun hikayat yang isinya lebih mendalam dan meresapi dari yang dahulu. Tapi belum dikirimnya buat disiarkan. Penutup. Setahun kemudian, oleh karena itu, Zainuddin kurang sekali menerima tetamu sejak kematian Hayati. Maka jaranglah teman-temannya yang dapat menemuinya. Kabar berita tentang keadaan dirinya atau sakit senangnya tidaklah begitu diketahui orang lain. Tiba-tiba pada suatu hari di dalam surat-surat kabar yang terbit dalam kota Surabaya bertemu perkabaran. Zainuddin pengarang yang terkenal wafat. Pengarang muda yang terkenal itu, yang setelah sekian lama tidak kita baca lagi karangan-karangannya, yang sangat halus dan meresap, kemarin malam telah meninggal dunia di rumahnya di Kali Asin. Dia telah dikuburkan di dekat seorang familinya perempuan yang meninggal karena kecelakaan kapal Van der Wijk tempo hari. Banyak teman sahabatnya yang mengantar ke kubur. Beberapa orang pengarang surat-surat kabar telah datang berziarah ke rumah itu. Mereka dapati beberapa orang pemuda, anak Sumatera, dan beberapa perempuan tua tengah duduk dengan wajah muram, dan kelihatan juga muluk. Maka wakil surat-surat kabar itu pun datanglah mendekatinya. Sesudah taziah mereka meneruskan kewajiban mereka menanyai Muluk tentang kematian orang yang telah berkali-kali menceritakan kesedihan dan kemelaratan orang lain, dan telah berulang-ulang mengobat ratap si fakir dan si miskin itu. Muluk bercerita, "Tidak kusangka-sangka bahwa guruku, sahabatku, dan orang yang paling kucinta itu akan selekas itu meninggalkan saya. Kemarin malam, seketika dia akan masuk kamar tulisnya. Dia berpesan menyuruh membangunkan pagi-pagi. Tiba-tiba kira-kira pukul 3 malam, kedengaran dia merintih karena sakit. Saya bangun dari tidur dan pergi melihatnya. Kulihat nafasnya amat sesak. Lalu segera kupanggilkan dokter. Sayang dokter hanya menunjukkan nama penyakit, tapi tak kuasa lagi menolong. Jantungnya bergerak amat keras, tengah menulis akhir dari satu karangannya.
Lidahnya segera surut sehingga tak dapat bercakap-cakap lagi. Di dekat dokter, dia menengok saya setenang-tenangnya. Seakan-akan ada yang akan dikatakannya. Setelah itu, dilihatnya sebuah tas penyimpan bundel surat-surat. Tenang-tenang, dan ditentangkannya pula muka saya. Akhir sekali dia melihat kepada gambar besar di dinding itu. Setelah itu, dia pun pergilah buat selama-lamanya. Tengah hari kemarin, mayatnya telah dikuburkan di dekat kuburan Hayati, orang yang dicintainya itu, orang yang telah menyebabkan kemasyhurannya. Sekembali dari pusara, bundelan surat-surat itu kubaca. Wasiatku, saya tidak ada lagi mempunyai keluarga yang akan menerima hartaku. Ada uangku tersimpan sedikit dalam bank. Semuanya kuhadiahkan kepada sahabatku Muluk yang telah bertahun-tahun sesakit sesenang dengan daku. Harta benda peninggalan ayah bundaku di Mengkasar menjadi hadiah pula untuk orang-orang tua yang menjagainya, Daeng Masiga. Karangan-karanganku kuserahkan kepada klub anak Sumatera. Sedapat-dapatnya karangan-karangan itu dicetak dan hasil keuntungannya diambil pembantu anak muda yang terlantar dalam menuju cita-citanya. Saya heran, kata Muluk menyambung ceritanya. Apakah sebab guruku membuat wasiat sepanjang itu? Apakah dia telah sengaja hendak mati dengan membunuh diri? Tetapi saya teringat, sehingga keheranan saya hilang bahwa sejak mati Hayati, memang badannya sudah tidak sehat lagi. Kerap mulutnya terlanjur-lanjur saja menyebut mati. Dia mati dalam menulis akhir satu karangan. Di atas meja terletak tulisan yang penghabisan itu. Dan akan tercapai juga kemuliaan bangsaku, persatuan tanah airku. Hilanglah perasaan perbedaan dan kebencian, dan tercapai keadilan dan bahagia. Tiba di kalimat bahagia itu, sudah terhenti tulisannya yang tidak terang lagi apa ujungnya. Penanya terletak di atas kertas itu. Sekarang, meskipun ada kekayaan ditinggalkannya, apalah gunanya bagiku? Padahal saya kehilangan dirinya, sahabatku, guruku, yang telah sekian lama ku kenal kemuliaan dan kebersihan batinnya. Buat apa lagi kekayaan benda itu? Dia telah kukuburkan di dekat pusara orang yang menjadi angan-angannya selama hidupnya. Dan seketika hidupnya, kubur itu senantiasa dibelai dan diperbaikinya. Kesana selalu dia ziarah di waktu hari baik, bulan purnama. Dan kesana dia kerap kali bermenung. Di sana dia dikuburkan, karena di sana baru hatiku puas, supaya kuburan dua sesaing itu dapat menjadi lukisan tamsil dan ibarat bagi orang yang datang kemudian.
Sekian cerita muluk. Demikianlah penghabisan kehidupan orang besar itu. Seorang di antara pembina yang menegakkan batu pertama dari kemuliaan bangsanya, yang hidup didesak dan dilamun oleh cinta. Dan sampai matinya pun dalam penuh cinta. Tetapi sungguh pun dia meninggal, namun riwayat tanah air tidaklah akan dapat melupakan namanya dan tidaklah akan sanggup menghilangkan jasanya. Karena demikian nasib tiap-tiap orang yang bercita-cita tinggi, kesenangannya buat orang lain, buat dirinya sendiri, tidak. Sesudah dia menutup mata, barulah orang akan insaf siapa sebetulnya dia. Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian terakhir novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Kita dapat mengambil hikmah bahwa setiap orang harus senantiasa memiliki pengharapan hidup sekelam apapun ia menghadapi ujian. Pada Zainuddin, kita belajar bagaimana derita diubah menjadi karya kreatif yang menghidupkan jiwa. Terima kasih telah menyimak Khasanah Sastra Indonesia. Simak pula seri buku audio sastra yang lainnya.